Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini kita akan membahas tentang 10 tanda kita terlalu banyak barang. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada topik ini, jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like dan juga share video ini ke teman atau saudara sekalian semua, sehingga kita semua mencoba untuk mengadopsi gaya hidup minimalis ini bersama-sama dalam kehidupan kita. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena dengan Anda mensubscribe channel ini, Anda telah mendukung saya, Anda telah mensupport saya untuk tetap semangat dan berkarya, serta membuat konten-konten terbaru di channel ini. Oke, terima kasih banyak. Langsung kita pada topik utamanya. Let's go! Seperti yang kita telah tahu dan kita telah pelajari dari konten saya sebelumnya, bahwa prinsip gaya hidup minimalis itu adalah one in, one out. Satu barang masuk, satu barang harus keluar. Itu yang pertama. Konsep yang kedua yaitu less is more, yang artinya sedikit barang lebih baik. Jadi gaya hidup minimalis adalah memaksimalkan kita untuk mengenal batas cukup dalam diri kita. Dan hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang 10 tanda bahwa kita terlalu banyak barang. Tanda yang pertama, lemari dan laci susah ditutup. Ini adalah tanda bahwa kita memiliki banyak barang. Saking banyaknya barang terisi di dalam lemari kita, di dalam laci lemari kita, sehingga tidak bisa untuk kita tutup. Hal ini menandakan bahwa kita terlalu punya banyak barang, sehingga barang tersebut sudah tidak punya tempat untuk dihuni. Jadi tanda-tanda ini menunjukkan bahwa kita memiliki barang yang berlebihan atau barang yang terlalu banyak, sehingga kita mencoba untuk memulai gaya hidup minimalis. Artinya kita mencoba untuk mengikhlaskan, merelakan, dan merapikan, serta mengosongkan space-space yang terlalu berlebihan bahkan di atas. Jadi teman-teman, ini adalah tanda yang pertama yang harus teman-teman tahu. Coba teman-teman pergi ke ruangan teman-teman, kemudian teman-teman lihat-lihat sekitarnya. Siapa tahu di dalam isi lemari teman-teman itu memang sudah tidak bisa ditutup. Di dalam lemari kalian sudah tidak bisa ditutupkan. Coba untuk mendecluttering sehingga teman-teman punya isi lemari yang lebih leluasa, dan juga tentunya lebih lapang, dan juga lebih membahagiakan teman-teman ketika teman-teman ingin membuka lemari pakaian. Jadi teman-teman akan merasa lebih nyaman dan juga lebih rapi serta disiplin dalam menjalani gaya hidup minimalis ini. Dan tanda yang kedua yaitu Anda terlalu membuang-buang waktu ketika memilih pakaian pada saat bepergian. Dan ini adalah waktu dimana saya dulu belum memulai gaya hidup minimalis ini. Saya pernah mengalami hal ini dan saya pernah berada di zona ini. Karena saking begitu banyaknya pakaian dalam lemari, saya bingung mau pakai yang mana. Jadi ketika saya pakai yang satu, saya cermin dulu, berkaca. Ketika tidak cocok, saya pakai lagi yang baru. Dan hal itu saya lakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama, sehingga waktu saya terbuang-buang hanya karena untuk memilih-milih pakaian mana yang cocok. Tapi setelah saya mencoba mengadopsi gaya hidup minimalis ini, akhirnya saya paham. Setelah saya melewati zona decluttering, saya melewati langkah pertama dari memulai gaya hidup minimalis, yaitu mendecluttering barang. Setelah saya mendecluttering dan hanya tersisa pakaian-pakaian yang favorit saya, sehingga ya ketika saya ingin berpergian, saya tinggal ambil pakaian ini yang saya mau pakai, karena memang pakaian yang tersisa di dalam lemari itu adalah pakaian-pakaian favorit kita. Jadi teman-teman, ini adalah tanda bahwa kita terlalu banyak barang. Jadi kita
merasa ini tidak cocok dengan ini tidak cocok sama ini. Jadi waktu kita itu terbuang-buang, dan itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan saya sebelumnya. Jadi jika ingin tidak membuang-buang waktu dalam berpakaian ketika berpergian, mencoba decluttering dan hanya meninggalkan pakaian-pakaian yang memang pasti favoritnya kita, sehingga ya ketika kita mau pakai pakaian, walaupun pakaian ini sudah dipakai berulang-ulang, tapi ya ini adalah favorit saya, dan saya merasa nyaman ketika saya pakai, dan saya merasa baik-baik saja sampai sekarang. Dan tanda yang ketiga yaitu kebingungan karena tidak ada tempat lagi untuk barang yang baru. Ayo, siapa yang pernah ada di zona ini? Dulu saya pernah berada juga di sini. Karena saya itu orangnya dulu suka banget shopping. Saya suka banget berbelanja. Jadi ketika saya jalan-jalan, saya diajak suami saya untuk berpergian, dan juga suami saya adalah seorang yang masih sangat suka dengan koleksi-koleksi barang. Jadi suami saya itu masih mau dibilang ya masih belum minimalis ya, masih maksimalis banget. Jadi wajar saja kalau dulu itu banyak sekali barang-barang. Misalkan saya pergi diajak suami untuk jalan-jalan, dan ketika kita melewati suatu mall, kita melihat sebuah pakaian yang sebenarnya tidak ada rencana pun untuk membelinya, tapi karena tertarik dan juga lapar mata, sehingga aku terburu-buru untuk membelinya. Kemudian setelah sampai di rumah, ternyata sudah tidak ada tempat untuk meletakkannya lagi. Dimana saya ingin menaruh pakaian ini, karena dulu saya belum tahu gaya hidup minimalis yang konsepnya one in one out. Jadi ya bawa barang masuk, ditambah aja, nggak ngurangin, nggak tukar gitu. Kan sekarang setelah melewati masa itu dan saya menjadi seorang pengadopsi gaya hidup minimalis, saya paham bahwa ketika saya ingin membawa satu barang masuk, sudah pasti sebelumnya saya sudah memilih barang mana yang mau saya gantikan dengan barang yang baru, sehingga tentunya pakaian kita dalam rumah akan tetap dengan jumlah yang sama, dan hal ini tidak akan menguras atau membuat barang kita terlalu banyak dan menumpuk di dalam rumah. Dan tanda yang keempat yaitu kita merasa lelah dan membuang waktu saat membersihkan rumah. Ini adalah tanda yang benar-benar kita rasakan semuanya. Hal ini mau terjadi dalam seorang pengadopsi gaya hidup minimalis atau bukan, tapi yang paling mengerikan terjadi di seorang yang masih hidupnya maksimalis. Bayangkan kalau kita memiliki terlalu banyak barang dan kita sibuk dengan pekerjaan kita, sebulan membersihkan rumah sekali, wow, satu hari tidak akan pernah selesai. Dan kita akan merasa lelah, dan waktu kita dalam satu hari hanya berfokus untuk merapikan dan membersihkan rumah. Jadi mulai sekarang teman-teman, mencoba mendecluttering. Ini yang paling penting sekali, mendecluttering. Mengurangi segala barang yang ada sehingga tidak membebani teman-teman ketika teman-teman ingin beberes rumah. Dan tanda yang kelima adalah berusaha untuk menambah tempat penyimpanan yang baru, karena penyimpanan yang lama sudah penuh dan tidak muat lagi. Bayangkan coba perjuangan seorang maksimalis menambah barang dalam rumah sehingga ia membeli 2 barang sekaligus. Misalkan sepatu, dia ingin membeli sepatu tapi rak sepatunya sudah penuh, tapi dia berusaha untuk membeli lagi 1 rak sepatu, menambah rak sepatu yang satunya, dan juga menambah sepatu yang baru. Hal ini akan menambah barang, bukan? Jadi teman-teman, coba untuk menerapkan gaya hidup minimalis dengan konsep one in one out. Ini sangat membantu sekali. Jadi ketika teman-teman ingin membelanja atau membeli suatu barang, terpikir dalam benak teman-teman bahwa saya harus memilih dulu barang mana yang harus saya gantikan, sehingga teman-teman tidak membuang waktu untuk memilih sepatu, atau teman-teman juga tidak membuang uang untuk membeli tempat penyimpanan yang baru tersebut. Jadi kan lebih gampang, dan teman-teman tentunya akan lebih menghemat. Dan yang keenam, tanda yang keenam yaitu suka sekali memindah-mindah barang dalam ruangan dan juga menggonta-ganti dekorasi.
Ini adalah tanda bahwa kita terlalu banyak barang. Karena saking banyaknya barang yang kita taruh di ruangan kita sehingga ruangan itu terasa sempit. Akhirnya kita memindah-mindah, sofa kita di sini pindah ke sebelah sana, terus pot bunga kita di sini pindah ke sebelah sana. Padahal sebenarnya yang merusak itu bukan dekorasi atau tempat penyimpanan itu. Hanya yang merusak itu adalah tumpukan-tumpukan yang sebenarnya tidak dibutuhkan yang masih menjadi penghuni di dalam ruangan itu. Misalkan di situ di ruang tamu misalkan ada tempat sampah, ada gantungan pakaian, kan lucu. Jadi sebaiknya disingkirkan jauh-jauh dari ruangan itu sehingga ruang itu terasa nyaman untuk dihuni dan juga indah dipandang. Jadi kuncinya, walaupun ruangan terasa sempit, yang penting rapi itu dan nyaman sekali untuk dihuni dan juga mata kita indah untuk dipandang. Dan tanda yang ketujuh yaitu teman-teman takut kehilangan promo atau sale dari barang. Jadi teman-teman, ini adalah benar-benar tanda yang menandakan bahwa kita terlalu banyak barang. Saking gengsinya kita tidak mau ketinggalan dengan orang lain, kita berani membeli barang yang sebenarnya sudah tidak punya tempat penghuni di rumah dan juga sudah tidak menjadi kategorinya kita. Tapi kita berusaha untuk membeli hanya karena takut ketinggalan.